Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi SKU Penegak nomor 22 yang isinya dapat menyebutkan penyebab dan cara pencegahan penyakit degeneratif dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat. Dengan saya sendiri Kak Dasti dan juga didampingi dengan rekan-rekan saya yaitu Kak Habibah dan Kak Karmi. Baiklah, kita akan masuk di materi yang pertama, yaitu penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit menular dari satu orang ke orang lain. Penyebab utama infeksi diantaranya adalah bakteri dan jasad hidup atau organisme. Kuman-kuman ini menyebar dengan berbagai cara dan vektor. Contoh-contoh penyakit infeksi disebabkan oleh bakteri. Yang pertama, penyakit TBC ditularkan melalui udara, tetanus melalui luka yang kotor, dan penyakit mencret ditularkan melalui lalat, air, dan jari yang kotor. Pneumonia ditularkan melalui lewat batuk atau udara. Gonorrea dan sifilis ditularkan melalui hubungan kelamin, dan sakit telinga ditularkan dengan selesma atau masuk angin dan pilek. Dan untuk penyebab yang kedua yaitu disebabkan oleh virus, yaitu salesma, influenza, campak, dan gondok, yang dimana ditularkan melalui udara, batuk, ataupun lalat. Rabies yang ditularkan melalui gigitan binatang, dan juga penyakit kulit yang ditularkan melalui sentuhan. Dan untuk penyebab yang berikutnya yang disebabkan oleh jamur, contohnya kurap, kutu air, dan gatal pada lipatan paha ditularkan melalui sentuhan atau dari pakaian yang dipakai secara bergantian. Dan untuk berikutnya yaitu disebabkan oleh parasit internal atau hewan berbahaya yang hidup di dalam tubuh. Contohnya disentri, ditularkan dari kotoran ke mulut, dan malaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Dan yang berikutnya disebabkan oleh parasit eksternal atau hewan yang berbahaya yang hidup di permukaan tubuh, yaitu berupa kutu rambut, kutu hewan, kutu busuk berupa kudis, di mana penularannya dari orang-orang yang telah terinfeksi atau melalui pakaian. Nah, dari penyebab di atas terdapat beberapa tips untuk mencegah terkena penyakit infeksi adik-adik, yaitu yang pertama dengan sering cuci tangan, yang kedua rutin membersihkan dan mensterilkan lantai dan permukaan, terutama di dapur dan kamar mandi. Yang ketiga, di permukaan tubuh, yaitu berupa kutu rambut, kutu hewan, kutu busuk berupa kudis, di mana penularannya dari orang-orang yang telah terinfeksi atau melalui pakaian. Nah, dari penyebab di atas terdapat beberapa tips untuk mencegah terkena penyakit infeksi adik-adik, yaitu yang pertama dengan sering cuci tangan, yang kedua rutin membersihkan dan mensterilkan lantai dan permukaan, terutama di dapur dan kamar mandi. Yang ketiga, jauhi penderita penyakit yang mudah menular melalui kontak, misalnya flu, cacar air, atau belekan. Yang keempat, cegah perkembangbiakan nyamuk, demam berdarah, dan nyamuk lainnya dengan gerakan 3M+, yaitu menguras, menutup, mengubur, dan menggunakan anti nyamuk. Pastikan tidak ada air yang menggenang di dalam rumah Anda. Kuras kamar mandi secara teratur, tutup tempat-tempat yang berpotensi mengumpulkan air, dan kubur botol, pot, tempayan, dan benda-benda penampung air lainnya. Yang kelima, masak dan sajikan makanan dengan aman. Yang keenam, dapatkan imunisasi. Pastikan bayi Anda mendapat semua imunisasi yang dibutuhkan sesuai jadwal. Bila Anda bepergian ke daerah yang rawan, dapatkan imunisasi yang tepat sebelum Anda berangkat ke sana. Jamaah haji wajib mendapatkan imunisasi meningitis sebelum berangkat. Yang ketujuh, gunakan antibiotik dengan bijak. Yang kedelapan, jagalah kebersihan dan kesehatan hewan piaraan Anda. Yang kesembilan, hindari kontak dengan binatang liar yang mungkin membawa penyakit berbahaya, seperti tikus yang dapat membawa penyakit pes dan leptospirosis, burung dan ayam liar yang dapat membawa virus flu burung, serta kucing dan anjing liar yang dapat menularkan rabies. Dan yang terakhir, makanlah makanan yang kaya antioksidan dan multivitamin A, C, dan E. Baik adik-adik,
Itu merupakan penjelasan dari saya. Untuk penjelasan berikutnya tentang penyakit degeneratif akan dijelaskan oleh Kak Habibah. Kak Habibah, dipersilahkan Kak. Ya, terima kasih Kak Edesti atas waktu yang telah diberikan. Ya, adik-adik udah pada kenalkan siapa kakak ya. Perkenalkan nama kakak, Kak Habibah. Di sini kakak akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Kak Desti tadi, yaitu tentang penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Sedikitnya ada 50 yang termasuk penyakit degeneratif. Beberapa penyakit degeneratif diantaranya yaitu diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskular, obesitas, dislipidemia, hipertensi, penyakit jantung, asam urat, dan lain sebagainya. Penyakit degeneratif terjadi karena adanya proses penuaan. Biasanya terjadi pada saat usia bertambah tua. Tetapi pada saat ini, penyakit degeneratif dapat terjadi pada orang yang umurnya lebih muda. Di Indonesia, penyakit degeneratif saat ini banyak terjadi di kalangan muda dan di perkotaan. Penyebab utamanya adalah perubahan gaya hidup akibat urbanisasi dan modernisasi. Perubahan gaya hidup ini dapat dilihat secara jelas antara lain dengan munculnya tempat-tempat makanan junk food di hampir seluruh sudut kota dan kesempatan olahraga yang sering ditinggalkan. Nah, jadi agar kita terhindar dari penyakit degeneratif, kita harus sering-sering olahraga, menjaga kesehatan, mengatur pola makan, dan jangan sering-sering makan yang junk food yang di pinggir jalan gitu. Ya, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Karmi. Silahkan Kak Karmi untuk menjelaskan materi. Oke, terima kasih Kak Habibah. Adik-adik sudah tahu kan nama kakak siapa? Nama kakak itu Karmi. Jadi kakak di sini mau jelasin penyakit yang disebabkan oleh perilaku tidak sehat. Yang pertama itu stres berlebihan. Stres yang berlebihan dapat menurunkan daya tahan tubuh seseorang dan memacu resiko penyakit jantung. Serta membuat tidak orang tersebut yang mengalami penyakit tersebut itu tidak nyaman. Stres yang berlebihan juga memacu penuaan dini. Ibu-ibu yang memiliki anak-anak dengan penyakit kronis merupakan orang-orang yang mengalami stres dan mengalami penuaan dini yang paling ekstrim. Untuk mengurangi stres adalah dengan menarik nafas dalam-dalam dan selalu berpikiran positif dan luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang dapat mengurangi stres. Oke, hal yang berikutnya yaitu minuman alkohol. Bukan merupakan suatu kebetulan bila alkohol merupakan kabar buruk mengenai stres. Para wanita itu sebaiknya membatasi diri meminum minuman beralkohol. Berbagai gangguan kesehatan juga bisa timbul dari kebiasaan minum alkohol yang berlebihan, termasuk serangan jantung, kanker hati, kanker tenggorokan, dan kanker payudara. Yang selanjutnya itu kurang bergerak. Dengan sedikit menggerakkan tubuh dapat memperpanjang hidup serta mengurangi kelebihan berat, mengurangi stres, dan bahkan mencegah penyakit Alzheimer atau demensia. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu untuk dengan berjanji pada diri sendiri bahwa kita akan lebih aktif, berparkirlah mobil dari jauh pintu masuk, menggunakan tangga dan tidak menggunakan lift. Melakukan olahraga atau senam, jalan kaki selama 30 menit atau lebih dan selama 5 kali atau lebih dalam 1 minggu. Itulah tips untuk tetap sehat. Terus yang selanjutnya itu makanan berlemak. Makanan yang berlemak itu jika dikonsumsi secara berlebihan dapat memacu kolesterol tinggi dan merangsang penyakit jantung. Biasakan diri untuk mengkonsumsi makanan yang non kolesterol dan berkadar lemak rendah. Tipsnya itu takar asupan lemak jangan lebih dari 10% atau kurang dari seluruh kalori. Terus yang selanjutnya itu merokok. Untuk mengurangi bahaya kanker dan kerutan dini, Anda dapat mengganti rokok dengan permen karet
yang rasa nikotin. Berdasarkan penelitian di tahun 2004, permen karet itu rasa nikotin memberikan hasil 2 kali lipat di mana perokok berhenti merokok dibandingkan dengan keinginan ataupun janji si perokok untuk rasa nikotin memberikan hasil 2 kali lipat di mana perokok berhenti merokok dibandingkan dengan keinginan ataupun janji si perokok untuk berhenti merokok. Yang selanjutnya itu menghirup udara polusi. Polusi udara itu dapat menyebabkan batuk dan sakit mata ataupun mata perih. Dalam hal ini berhubungan dengan serangan pada penyakit asma dan saluran pernafasan. Usahakan untuk berada di dalam ruangan sebanyak yang Anda bisa bila kadar udara sedang tinggi. Terus yang selanjutnya itu adalah terlalu sering kena sinar matahari. Batasi diri Anda dari sengatan sinar matahari dan gunakan tabir matahari paling tidak yang mengandung SPF 15 sampai 30 untuk mencegah resiko kanker kulit dan juga kerutan. Baik, yang selanjutnya itu kurang tidur. Kurang tidur berhubungan dengan obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi dan masalah ingatan. Singkirkan segera televisi dan benda-benda elektronik lain yang mengganggu ketenangan diri kamar tidur Anda. Tata ulang kamar tidur Anda dan ciptakan suasana kamar tidur yang nyaman dengan lampu yang temaram yang membuat Anda tidur dengan nyenyak. Terus yang selanjutnya itu kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan itu dapat memicu kemungkinannya penyakit serangan jantung, diabetes, bahkan kanker. Penelitian mutakhir menyatakan bahwa jenis diet yang dilakukan kurang penting dibandingkan dengan komitmen Anda untuk melakukan diet tersebut dengan disiplin. Jadi adik-adik yang obesitas, cara dietnya juga harus sehat. Jangan berpuasa 5 hari berturut-turut tidak makan, itu tidak akan membantu adik-adik, tapi konsistensi yang akan membantu adik-adik. Oke, yang selanjutnya itu mengonsumsi gula berlebih. Gula yang berlebihan dapat menaikkan berat badan dan kemungkinan terserang penyakit jantung. Ahli nutrisi menyarankan untuk menjaga tambahan gula pada makanan kecil, cemilan, dan kue-kue kering sampai 12 sendok teh per hari pada diet berkalori 2200. Selain itu juga ganti makanan yang manis-manis dengan buah-buahan dan sayuran yang segar. Oke, mungkin dari itu ya, dari Kakak Karmid untuk adik-adik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kakak juga masih belajar. Baik, saya kembalikan ke Kakak Desti. Adik-adik, itulah sedikit penjelasan dari kakak-kakak tentang penyakit degeneratif dan penyakit yang diakibatkan oleh perilaku tidak sehat. Oleh karena itu, mari kita budayakan hidup sehat, mulai dari berolahraga, rajin mengonsumsi makanan yang sehat, dan harus mengurangi seperti lemak, gula. Nah, berkurangi juga game, tidur malam, stres, itu harus dikurangi. Agar apa? Agar tubuh kita tetap sehat dan bugar. Nah, adik-adik, untuk pertemuan kali ini mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.